Aduh, kakak lapar sekali. Aduh, ini pada jam makan siang masih nanti nih. Aduh, perutku sudah lapar nih. Wah, kalau gini nih enaknya ngapain ya kita ya? Kita ngemil dulu aja ya, adik-adik ya. Aduh, kakak punya apa ya? Ah, ini dia. Nah, kakak punya toples yang berisi cemilan, adik-adik. Wah, kakak mau makan ah. Nah, sebelum kita makan, kita perlu buka dulu tutupnya ya, supaya kita bisa ambil ya. Kakak buka dulu ya. Wah, adik-adik mau? Wah, ini salah satu cemilan kesukaan kakak nih, adik-adik nih. Bola-bola coklat. Enak sekali. Wah, enak sekali. Kakak mau makan dulu ya, adik-adik ya. Aduh, aku sudah kenyang, adik-adik. Wah, kakak tutup dulu ya toplesnya ya. Aduh, kenyang sekarang. Ya, adik-adik juga punya toples di rumah? Biasanya adik-adik isinya apa nih toplesnya nih? Ada yang makanan, ada apa lagi? Ada alat tulis mungkin ya? Terus apa? Ikan cupang. Ada yang pakai toples? Kalau ikan cupang jangan ditutup ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik kalau untuk makanan harus tutup nih supaya makanannya tidak melempeng nih. Nah, adik-adik sama ya. Kalau rumah adik-adik juga pasti ada tutupnya, adik-adik. Ya. Tuh, untuk masuk ke dalam sebuah rumah, masuk ke dalam sebuah ruangan, kita perlu tahu letak pintunya. Kalau tadi toples nih, kita harus tahu nih di mana tutupnya dan cara membukanya, adik-adik, supaya kita bisa menikmati isi di dalamnya. Sama, adik-adik. Kalau kita mau masuk sebuah rumah atau sebuah ruangan, kita perlu tahu letak pintunya. Dan kita harus juga tahu cara membuka pintunya, adik-adik. Nah, kita harus tahu pintunya ya, adik-adik ya. Adik-adik apa ada yang mau masuk lewat jendela? Jangan ya, adik-adik ya. Kita tidak boleh masuk lewat pagar atau jendela. Kenapa? Nanti malah kita bisa diteriakin pencuri atau maling, adik-adik. Wah, enggak mau ya kita ini jadi pencuri atau maling ya, adik-adik ya. Makanya kita harus lewat pintu, adik-adik. Ya. Bahkan dikatakan di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jangan mau kita jadi pencuri, adik-adik ya. Jangan mau kita jadi orang jahat, adik-adik. Ya, kalau kita jadi orang jahat, kita jadi pencuri, kita hanya apa? Nanti membuat Tuhan sedih, adik-adik. Kita tidak mau ya membuat Tuhan sedih ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita minggu ini ya. Ada di Yohanes 10 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sekali lagi ya. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Wah, luar biasa ya, adik-adik ya. Di sini apa? Tuhan berkata, akulah pintu, adik-adik. Adik-adik, pintu ini pintu yang luar biasa, adik-adik. Dikatakan apa? Kalau kita melewati pintu ini, kita akan selamat. Pastinya kita semua pingin selamat ya, adik-adik ya. Tidak ada satupun dari kita yang pingin celaka hidupnya, adik-adik. Kita semua mau hidup kita selamat, keluarga kita selamat, orang-orang yang kita sayangi semuanya selamat, adik-adik. Artinya apa? Kita harus melalui pintu itu, yaitu melalui Tuhan sendiri, adik-adik. Dan apa? Saat kita masuk ke pintu itu, kita akan menemukan padang rumput, adik-adik. Padang rumput ini adalah simbol dari apa? Dari berkat Tuhan, adik-adik. Ya, kita ini juga diibaratkan sebagai domba-dombanya Tuhan ya. Betul kan? Kita ini domba-dombanya Tuhan. Domba-domba ini perlu makan, adik-adik. Ya, pasti kalau domba ini makannya apa ya? Ayam goreng. Enggak kan, adik-adik? Makannya ketoprak. Enggak ya? Kacang hijau. Enggak kan, adik-adik? Tapi perlu makan rumput. Dan saat domba-domba ini sampai ke padang rumput yang luas, yang hijau, mereka akan senang sekali, adik-adik. Mereka akan bahagia dan mereka bisa makan dengan lahap. Dan tubuh mereka akan sehat, akan kuat, adik-adik. Dan mereka bisa terus hidup. Nah, sama nih adik-adik ya. Kita ini perlu Tuhan. Kenapa? Supaya apa? Hidup kita ini bisa selamat dan apa? Ada berkat Tuhan. Padang rumput ini melambangkan berkat Tuhan, adik-adik. Yang pastinya kita ini semua butuh berkat Tuhan. Kenapa? Kita perlu diberkati Tuhan dengan kesehatan, kita perlu diberkati Tuhan dengan makanan, dan dengan segala hal yang baik di hidup kita, adik-adik, kita perlu
berkat Tuhan adik-adik. Bahkan keluarga kita juga, kita perlu berkat Tuhan adik-adik. Ya, maka dari itu kita perlu masuk ke dalam pintu itu adik-adik, yaitu Tuhan sendiri adik-adik. Nah, adik-adik, di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bahkan Tuhan sendiri berkata, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya apa adik-adik? Kita ini perlu jalan adik-adik. Kalau kita mengalami masalah di hidup kita adik-adik, kita perlu jalan keluar adik-adik. Apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan. Kita datang sungguh-sungguh kepadanya adik-adik. Kita berdoa sungguh-sungguh. Minta Tuhan berikan jalan keluarnya Tuhan. Tolongi kami Tuhan. Mungkin keluarga kalian mengalami masalah adik-adik. Kalian perlu Tuhan sebagai jalan hidup kalian adik-adik. Bukan sebagai jalan saja adik-adik. Tapi Tuhan ini adalah sebagai kebenaran. Kalian kan tidak inginkan hidup kalian penuh kepalsuan. Mungkin penuh kebohongan. Mungkin ada teman-teman kalian suka berbohong, berdusta. Ya, tapi kita perlu satu yang kebenaran adik-adik. Ya, makanya itu kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena dia adalah kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya adik-adik. Kita perlu Tuhan sebagai kebenaran di hidup kita. Supaya hidup kita ini penuh kebenaran. Tidak ada kebohongan. Tidak ada dusta. Makanya itu kita perlu Tuhan adik-adik. Bukan cuma sekedar itu aja. Tapi dia adalah hidup adik-adik. Kita semua ini pastinya apa? Perlu hidup adik-adik. Ya, ada yang mau ini? Masuk ke dalam kematian atau kebinasan? Tidak mau ya adik-adik ya. Tapi kita ini perlu hidup. Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bahkan bukan cuma hidup di tempat ini aja, bukan cuma di dunia, tapi nanti kalau ke surga, ya. Dan dikatakan tadi apa? Tidak ada seorang pun yang datang melalui Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Ya, artinya apa? Artinya kita ini perlu sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus, perlu sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus adik-adik. Kenapa? Supaya kita ini bisa datang kepada Bapa kita yang di surga. Supaya kita bisa menikmati surga. Karena Bapa ini ada di surga adik-adik. Supaya kita bisa sampai kepada Bapa kita di surga. Supaya kita bisa sampai kepada surga adik-adik. Kita perlu datang kepada Tuhan Yesus adik-adik. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus saja jaminan untuk kita bisa terima jalan kebenaran hidup. Dan bisa bertemu dengan Bapa kita yang ada di surga adik-adik. Ya. Jadi apa? Kita harus sungguh-sungguh percaya adik-adik. Hanya ada satu jalan, yaitu apa? Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Karena apa? Karena semua manusia kita semua ini sudah berdosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Sehingga apa? Tidak ada satupun yang bisa menjamin hidupnya. Hanya ada sebuah jaminan, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Saat kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus adik-adik, itu adalah jaminan untuk kita apa? Bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bisa terima kehidupan adik-adik. Jadi adik-adik, carilah Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya. Dan hidup sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ya, percaya kepada Tuhan ini jangan setengah-setengah adik-adik. Kita harus percaya sungguh-sungguh adik-adik. Jangan sampai kalau kita mengalami masalah, kita jadi lupa kepada Tuhan. Kita malah tidak percaya. Aduh, kok aku punya masalah ya? Aduh, Tuhan bisa tidak ya tolong aku? Nah, kalau adik-adik berkata seperti itu artinya apa? Adik-adik belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau adik-adik masih meremehkan, adik-adik masih belum bisa percaya pada Tuhan, adik-adik tidak akan menerima janjinya dengan utuh adik-adik. Makanya mulai hari ini, terima Tuhan Yesus dengan sungguh adik-adik. Kenapa saat terima sungguh-sungguh? Ada jalan yang terbuka. Ada pintu yang terbuka buat kalian, buat keluarga kalian adik-adik. Ya. Jadi adik-adik, yang perlu diingat adik-adik, yang pertama, adik-adik tahu bahwa Tuhan itu punya rumah adik-adik. Dan kalau kita masuk ke dalam rumahnya adik-adik, maka di situ ada pemeliharaan, ada keselamatan daripada Tuhan. Karena apa? Dia adalah pintu. Kita perlu Dia. Saat kita masuk ke dalam pintu itu adik-adik, artinya apa? Kita bisa menikmati semua apapun yang ada di dalamnya adik-adik. Ya. Caranya apa? Caranya kita harus tahu pintunya. Yaitu apa? Melalui Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Ya. Dan terus cara masuknya gimana? Yang pastinya Tuhan Yesus ingin anak-anak yang nurut, yang taat kepadanya adik-adik. Kita jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Kita jadi anak-anak yang nurut kepadanya, yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Supaya apa? Saat kita mendekat,
Tuhan ini akan bukakan pintunya dan kita bisa menikmati semua yang sudah berikan buat kita adik-adik. Supaya kita bisa menikmati semua yang Tuhan miliki adik-adik, kita harus apa? Harus nurut, taat, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, itu dia adik-adik ya. Nah, oke, sebelum kita selesai, kita mau doa firman dulu ya adik-adik ya. Mari tutup mata kita mau doa dulu adik-adik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya ada satu jalan Tuhan, yaitu melalui Engkau Tuhan. Engkau pintu Tuhan. Saat kami Tuhan mendekat kepadamu, percaya kepadamu, mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan, itu seperti membuka pintu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, itu adalah pintu menuju keselamatan Tuhan. Bukan cuma itu Tuhan, itu adalah pintu menuju kepada berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan, bawa kami ini Tuhan terus melekat kepadamu Tuhan. Terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Di saat kami mengalami masalah, di saat kami mengalami apapun juga Tuhan. Kami mau percaya Tuhan kami lebih besar dari setiap masalah kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan ada jalan Tuhan untuk setiap masalah kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan Kau kebenaran di hidup kami Tuhan. Setiap dusta, setiap kebohongan tidak ada satupun yang bisa mendekat di hidup kami, di keluarga kami juga Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hidup kami Tuhan, ada kehidupan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami, di dalam hidup keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menikmati semua yang baik dan daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, kami terima semua berkat yang dari Tuhan dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.